Indonesia darurat kesehatan mental. Satu dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Kita tentu pasti pernah melihat dan mendengar berita tentang seseorang yang putus asa, depresi, sampai mengakhiri hidupnya. Semua orang pasti pernah mengalami masalah serta rintangan yang berat di hidupnya. Jika seseorang mudah putus harapan serta tidak kuat untuk menghadapi masalah di hidupnya, orang tersebut bisa saja mengalami depresi. Belum diketahui dengan pasti mengapa depresi bisa terjadi. Depresi biasanya muncul akibat gangguan emosional atau suasana hati yang buruk ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan, putus harapan, perasaan bersalah dan tidak berarti. Depresi bisa berujung pada tindakan bunuh diri. Tetapi hal ini dapat dicegah dengan dukungan yang tepat. WHO menyatakan bahwa depresi berada pada urutan nomor 4 penyakit di dunia dan diprediksikan akan menjadi masalah gangguan kesehatan yang utama. Bunuh diri menjadi isu kesehatan masyarakat yang serius saat ini. Penyebab dari remaja darurat akan kesehatan mental dapat ditimbulkan dari berbagai faktor. Semakin banyak faktor risiko yang dialami remaja, maka semakin besar pula potensi dampaknya terhadap kesehatan mental mereka. Apalagi di usia remaja yang merupakan usia pengembangan diri di lingkungan sosial. Menurut UNICEF, penyebab remaja darurat akan kesehatan mental diantaranya itu terjadi kesulitan, tekanan untuk menyesuaikan diri dengan teman sebaya, dan eksplorasi identitas. Saat ini, pengaruh media dan norma gender pun dapat memperburuk kesenjangan antara realitas kehidupan remaja dan persepsi atau aspirasi mereka terhadap masa depan. Faktor penting lainnya mengenai penyebab remaja mengalami darurat kesehatan mental diantaranya yaitu kualitas kehidupan rumah tangga dan hubungan dengan teman sebaya, kekerasan seksual dan intimidasi, pola asuh yang kasar, serta masalah sosial ekonomi yang parah merupakan risiko yang dapat mengganggu kesehatan mental. Hal semacam itu dikarenakan kondisi kehidupan mereka, stigma, diskriminasi atau pengucilan, atau bahkan kurangnya akses terhadap dukungan dan layanan yang berkualitas. Darurat kesehatan mental ini tidak hanya terjadi di kalangan remaja saja, bahkan di kalangan mahasiswa pun paling sering mereka mengalami depresi, karena mereka sedang mengalami sebuah perubahan dari masa remaja menuju ke masa dewasa. Mahasiswa akan menghadapi tekanan dan tantangan yang mungkin bersamaan dengan rasa cemas ketika mereka berhubungan dengan beban belajar, apalagi jika ditanya mengenai skripsi atau bahkan kapan mereka lulus. Hal ini dapat menyebabkan orang tersebut merasa kewalahan dan berkembang menjadi perasaan stres dan depresi. Selain itu, depresi ini sering terjadi pada seseorang yang jauh dari rumah, sehingga ia merasa sendirian menghadapi permasalahan yang mereka alami dan bertarung dengan isi kepala mereka sendiri. Bunuh diri merupakan usaha yang dilakukan seseorang untuk mengakhiri hidupnya dengan cara sukarela atau bahkan dengan sengaja yang berawal dari sesuatu hal yang menurut kita hanyalah hal sepele. Ternyata kesepelean itu bisa berdampak besar bagi orang lain. Kamu mungkin merasa sangat sendirian saat ini. Namun penting untuk ditekankan, banyak orang lain yang pernah berada dalam situasi yang sedang kamu alami atau perasaan yang seperti kamu saat ini. Orang lain mungkin juga pernah memikirkan hal untuk bunuh diri, sama seperti hal yang kamu pikirkan. Seberapa buruknya situasi yang kamu lalui saat ini, kamu tidak sendiri. Pasti selalu ada bantuan dan pertolongan untukmu. Seberat apapun masalahmu yang ada hingga membuat kamu merasa depresi, bunuh diri bukanlah jawaban dari segala sesuatu masalah yang kamu alami. Dalam ajaran agama juga, bunuh diri sangatlah tidak baik dan dilarang karena bisa menjadi malapetaka baru bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pelaku bunuh diri. Maka dari itu, pencegahan terhadap depresi dapat dilakukan dengan pengelolaan stres. Nah, pengelolaan stres pada setiap orang tentunya berbeda-beda. Ada yang melakukan pengelolaan stres
dengan kegiatan refreshing, melakukan yoga, melakukan hal yang disenangi, mendekatkan diri dalam konteks spiritual keagamaan, hingga bercerita kepada orang lain dengan tujuan untuk mengurangi beban stres yang mereka alami. Terlepas dari stigma masyarakat, keberanian kita untuk terbuka terhadap orang lain, bahkan berobat, merupakan salah satu langkah yang tepat. Di era digital seperti sekarang ini, sudah banyak sekali platform yang menyediakan layanan konsultasi secara daring untuk memudahkan kita dengan berbayar ataupun gratis. Beberapa puskesmas juga sudah menyediakan layanan konsultasi psikologi dengan biaya gratis, bahkan berbayar juga dengan harga yang terjangkau tentunya.